Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul anam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'adamatil layali wal ayyam, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa, bulan yang di dalamnya terdapat pengampunan dosa, bulan yang di dalamnya terdapat pengabulan doa-doa, dan bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan dan keistimewaan. Maka kita sebagai umat Islam harus memanfaatkan keberadaan bulan Ramadan ini untuk dapat meningkatkan keimanan ketakwaan kita, sehingga tujuan akhir daripada puasa seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu insan yang muttaqin, dapat kita raih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk mencapai tujuan akhir tersebut, kita harus berusaha memanfaatkan keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan. Di antara usaha-usaha yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menanamkan niat dalam diri kita, dalam hati kita, untuk bagaimana bulan Ramadan tahun ini lebih baik dari bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, niat ini penting untuk kita tanamkan, supaya ketika kita menjalankan puasa, kita dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ketika terjadi sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa kita, atau dapat membatalkan puasa kita, kita dapat mencegahnya karena kita sudah punya niat di dalam hati kita. Kemudian niat ini perlu kita tanamkan, supaya ketika kita mulai terasa jenuh, terasa malas dalam beribadah, mengisi malam-malam bulan Ramadan, mengisi hari-hari bulan Ramadan dengan ibadah, ketika kita mulai merasa malas, maka kita kembalikan kepada niat kita, maka kita tidak akan terasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ini kita gunakan sebagai pengontrol dalam perbuatan-perbuatan ibadah kita, supaya kita dapat menjalankan ibadah-ibadah tersebut, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang dapat menjadikan puasa kita menjadi sia-sia, maka itu semua dapat kita cegah. Karena Rasulullah SAW bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita berusaha bagaimana niat kita untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga ketika kita berpuasa kita melakukan dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian ketika beribadah, ibadah sunnah, kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita mengerjakan sholat-sholat sunnah seperti tarawih dan sholat-sholat sunnah yang lain. Kita melaksanakan tadarusan Al-Quran untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperbanyak sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah usaha untuk menjadikan Ramadan kita lebih baik dari tahun kemarin. Dan dengan niat, insya Allah, niat yang sudah kita tanamkan dalam hati kita, maka semua itu dapat kita laksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, di antara usaha-usaha yang harus kita laksanakan untuk menjaga
supaya Ramadan kita lebih baik dari tahun kemarin adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Ketika kita sehat, maka insya Allah kita dapat menjalankan puasa dengan baik. Bagaimana kita dapat menjalankan puasa dengan baik ketika kita ditimpa penyakit atau kita dalam keadaan sakit? Maka dari itu kesehatan adalah hal yang utama untuk kita dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Untuk dapat menjaga kesehatan ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjaga kesehatan ini yang pertama dengan kita makan sahur. Rasulullah menyuruh kita untuk makan sahur supaya kita kuat menjalankan ibadah puasa. Dan selain itu, di dalam makan sahur itu terdapat banyak sekali barokahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat banyak sekali barokah. Kemudian yang kedua, di antara yang disunahkan Rasulullah SAW dalam menjalankan puasa ini adalah mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur ini dengan tujuan supaya kita tidak terlalu lama menahan dahaga dan lapar. Karena apabila kita sahur di tengah malam, maka akan terlalu lama kita menahan dahaga dan lapar, sehingga itu dapat mengganggu kesehatan kita. Kemudian yang ketiga adalah mensegerakan berbuka puasa ketika sudah datang waktunya. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita ketika datang waktu maghrib, maka berbukalah, tinggalkanlah dulu ibadah yang lain. Jangan kita langsung mentang-mentang kita ingin dikatakan beriman, kita dikatakan orang yang soleh, ketika beduk maghrib kita sholat maghrib dulu baru berbuka puasa. Karena itu semua tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kita untuk menyegerakan berbuka puasa ketika datang waktunya. Karena ini juga sesuai dengan rukun puasa. Di antaranya adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian yang keempat, di antara hal-hal yang dapat membuat badan kita sehat ketika berpuasa adalah berbuka puasa dengan makanan-makanan yang manis. Kenapa kita disunahkan berbuka puasa dengan makanan yang manis? Karena ketika kita berpuasa, tubuh kita tidak menerima asupan kalori, tidak menerima asupan karbohidrat. Seharian kita pergunakan tenaga kita untuk beraktivitas, baik itu aktivitas ibadah maupun aktivitas pekerjaan yang lain, sehingga karbohidrat dan kalori yang ada dalam tubuh kita banyak sekali yang berkurang. Untuk mengembalikan itu, maka Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuka puasa dengan makanan-makanan yang manis. Rasulullah SAW sendiri ketika berbuka puasa, beliau berbuka puasa dengan 3 butir kurma dan segelas air putih. Kalau kita mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan ibadah puasa, insya Allah badan kita sehat, badan kita akan kuat dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Kemudian di antara hal-hal yang perlu kita siapkan untuk supaya Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun kemarin adalah persiapan harta atau persiapan keuangan. Harta ini diperlukan karena selama bulan puasa pengeluaran kita agak sedikit berlebih. Pertama, pengeluaran kita ketika kita berpuasa, kita membeli makanan untuk berbuka puasa yang biasanya tidak pernah kita beli. Kemudian juga kita perlu mempersiapkan harta ini karena di dalam bulan Ramadan kita punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Di dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Hal inilah yang membuat kita perlu mempersiapkan harta yang banyak dalam bulan puasa. Kemudian hal yang keempat yang harus kita siapkan supaya kita dapat meraih bulan Ramadan yang lebih baik dari tahun sebelumnya adalah selalu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
supaya Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, keteguhan iman, supaya kita memiliki keinginan, kita memiliki hati yang tetap untuk menjalankan ibadah-ibadah, baik itu ibadah puasa yang wajib, ibadah-ibadah sholat yang wajib, maupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dapat menjalankan ibadah-ibadah tersebut dengan baik dan sebaik-baiknya, sehingga tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah bulan Ramadan ini adalah mencapai insan yang muttaqin dapat kita capai. Kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah adalah zat yang maha berkehendak. Kalau Allah berkehendak, dengan kita terus memohon kepadanya, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa, sehingga nanti kita layak untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya, Jannatul Na'im. Maka jika kita sudah melaksanakan hal-hal yang tersebut di atas tadi, insya Allah tujuan dari puasa kita yang akan kita capai, yaitu puasa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dapat kita raih dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.